ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya, kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara, sudah 8 tahun ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini, kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu, fokus aja Rudi. Fokus saja, Saka Tatal. Kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato, ngebahas ini, ngebahas itu, Bapak polisi. Memang tato kenapa, Pak? Hah? Toh yang melakukan kesalahan semua tidak bertato. Ya kan? Yang melakukan perselingkuhan, asusila nggak bertato. Korupsi tidak bertato. Ya? Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Tak terima dengan keputusan hakim bebasnya Peggy Kulibangun tersebut, Rasman Nasution laporkan Hakim Eman Sulaiman. Begini videonya. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Oke. Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saya menyimak undangan seorang Rasman ya ke televisi swasta bahwa ingin melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman ya, karena Eman Sulaiman tidak tahu hukum katanya. Menurut yang namanya Rasman si botak itu ya. Aduh, Pak Botak kayaknya ilmunya ditingkatkan lagi deh ya. Sudah jelas-jelas di sini ya, Indonesia ini butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan individu. Ya, bukan kepentingan individu. Ingat kembali nih Pak Rasman ya. Karena apa? Begini Pak Rasman, yang namanya ucapan dari Bapak Hakim Eman Sulaiman sebagai hakim tunggal, dia menyatakan begini, saya tidak ada kepentingan politik atau kepentingan dan lainnya. Ini kepentingan masyarakat seluruh rakyat Indonesia karena kasus ini dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Begitu Pak Rasman. Jadi adapun kritikan Anda tentang ini, Anda itu kan tahu hukum katanya, harusnya memegang yang namanya Pancasila. Baiklah, itulah tadi Bapak Rasman Nasution ingin laporkan Hakim Eman Sulaiman kepada polisi karena katanya tidak mengerti hukum. Lalu dikomentari oleh Ibu Widya bahwa apa yang diambil atau keputusan yang diambil oleh hakim tersebut adalah benar-benar keadilan seadil-adilnya terhadap rakyat. Itulah yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan Bapak Rasman ini malah mengkritik dan bahkan mau melaporkan ke polisi atas apa tindakan yang dilakukan oleh hakim tersebut. Kita lanjut videonya. Ya kan, kita harus punya keyakinan masing-masing agama, itu satu. Dua, kita harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia di rakyat Indonesia ini memiliki peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus punya adab, harus punya rasa adil untuk manusia-manusia yang kita perjuangkan di rakyat Indonesia. Manusia itu lebih utama, ya, lebih utama. Ya, perkembangan manusia yang ada di Indonesia itu lebih utama, Pak. Ya, kalau menurut saya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia inilah, atas persatuan seluruh rakyat Indonesia ini yang namanya kasus Vina ini dikawal dari Sabang sampai Merauke, inilah seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Ya, keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan serta permusyawaratan dan perwakilan. Ya kan, Bapak Hakim mewakili ya, harus bijaksana, mementingkan musyawarah orang banyak, bukan kepentingan orang individu.
agar bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Bapak Rasman si botak itu tahu ya masalah-masalah hukum, kita bukan orang hukum, tapi ya kepentingan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Seorang pemimpin harus ya hikmat secara cermat, ya memutuskan setiap keadilan, setiap ada perkara di pengadilan. Nah seperti itu Pak. Ya jangan sampai kita ini apa ya, ada perang antar saudara, ya perang saudara di rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau ilmu yang dimiliki Pak Rasman ini bukan untuk keadilan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan orang individu. Seperti itu, menurut saya ya Pak Rasman ya. Kenapa Anda itu harus berkaca punya hati nurani? Enggak, ya. Pancasila kita ini sila 5 sila itu harus ditaati, yaitu menyatut kemanusiaan. Sebagai hakim juga tidak mudah dia memutuskan itu karena penuh pertimbangan. Karena dia bilang saya bukan kepentingan seseorang atau kepentingan individu atau kepentingan yang namanya politik, bukan. Ya kan, jelas-jelas Pak Hakim ya Eman Sulaiman menyatakan di situ ini kepentingan rakyat seluruh negeri ini. Jadi itulah yang menemukan kita di dalam pengadilan itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Harus musyawarah dulu. Ya, ini kalau hanya musyawarah 2 mata atau 4 mata ya Pak, 4 mata ya terutama itu buktinya Pak Eman Sulaiman nggak tertarik dengan itu. Jadi Bapak harus paham Pak Rasman dari situ ya, agar Anda itu dihargain banyak orang ya. Ya jangan mementingkan individu. Ya, maunya kalian tetap menyatakan sesuai pernyataan yang nama Hotman Paris kan, menetapkan sebagai kuli bangunan itu Peggy Setiawan sebagai tersangka agar Ibtu Rudiana bisa muncul di permukaan publik. Ya kan seperti itu. Ini ada apa yang isi kepala botak itu ada apa gitu loh. Nah, sekarang saya sindir dulu setelah Hotman Paris, ya kan? Ya betul. Ya walaupun kita berseteru sesama membela kebenaran, tapi ada yang kontra, ada yang enggak loh Pak. Ya. Jadi seperti itulah kepentingan Bapak dalam kasus Vina ini apa? Ya kepentingan orang individu kah? Ya kan? Karena anak pejabat, cucu pejabat kah? Ya kan seperti itu. Lah, kalau hakim itu udah betul caranya, walaupun sebelum itu ada persidangan boleh tanya sama Pak, walaupun saya tidak melihat, ya kan? Boleh bertanya. Sebelum diadakan terakhir sidang keputusan itu Bapak hakim itu udah diiniin sama orang. Udah ditanya sama orang. Ya agar memutuskan itu supaya Peggy itu dijadikan tersangka. Tapi beliau tidak tergiur kan? Karena inilah ya di dalam Pancasila kita sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus bijaksana, bukan mementingkan individu, yaitu melainkan kepentingan ya masyarakat. Harus bermasyarakat, nggak bisa kita hidup selalu individu, menegakkan hukum semena-mena, segala macam diciptakan bukti baru, diciptakan tersangka baru. Tidak bisa Pak. Ya, menurut saya Anda itu isi kepala botak itu apa gitu. Ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Siapa yang akan menanggapi Anda? Ya, laporan Anda itu tong kosong tahu. Ya, menurut saya harus dijiprat juga sekali-kali. Saya dari kemarin diam aja. Ya kan, ada berapa pengacara yang sudah saya sentil kemarin? Yang termasuk Anda ini. Ini saatnya saya juga bicara. Ya kepentingan yang namanya hakim itu ya Eman Sulaiman bukan mementingkan individu. Jadi keselamatan negara ini termasuknya. Ya baru bisa menemukan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu Pak. Kita ini menuntut keadilan. Segala sesuatu sebelum adanya keadilan, ya itu harus musyawarah, mufakat dulu. Dilihat dulu apa kata masyarakat seluruhnya, seluruh rakyat Indonesia ini. Bukan individu, Pak. Jadi, belajarnya kurang jauh kayaknya Pak Rasman ini. Ya kan? Sepertinya Pak Rasman kurang apa ini? Ya, kurang jelas ijazahnya apa gimana ini? Ya hologramnya nggak ada kan? Kurang jelas bagaimana ini? Harus saya tanyakan, apa yang ada di isi kepala botak Bapak itu?
sampai ia melaporkan yang namanya Hakim Eman Sulaiman. Hakim Eman Sulaiman itu didukung oleh rakyat, seluruh rakyat Indonesia yang mengawal kasus ini, ya kan? Ingin pembebasan yang namanya Peggy Setiawan. Jadi seperti itu kiranya Pak. Harap-haraplah Pak yang namanya Rasman itu yang berkaca diri dulu. Sehebat apa? Anda itu dari kemarin-kemarin nggak ada yang muncul. Baru setelah kasus Peggy ini Anda itu muncul. Itu juga sedikit-dikit berseteru. Uya-kuya kamu laporkan, hakim kamu laporkan, siapa lagi besok yang kamu laporkan? Laporin diri dulu, ngaca situ, ngaca. Ya ngaca dulu. Ilmu seuprit merasa selangit lah kau. Si botak ini kudu diapain ini orang ya. Itu Pak Eman hakim atau dukun? Ya hakim lah, makanya bisa memutuskan hal yang benar. Ya, kalau dukun, gue baru dukun. Terus gini, daripada Bang Rasman ini kayak nggak punya kerjaan, karena banyak banget yang nanya lawan bicaranya, kapasitas Bang Rasman ini apa? Mungkin pemerhati, tapi mending abang perhatiin, ada 7 lagi yang ditahan di penjara, sudah 8 tahun ya. Mereka menantikan kemerdekaan atau menantikan kebebasan. Karena mereka tidak merasa mereka adalah pelaku, kan gitu. Yuk kita tinggalin si Bang Rasman ini. Kita fokus ke 7 lainnya. Kita bantu Ibu Titin yang dari awal 8 tahun berjuang sendiri dan Saka Tatal sampai sekarang pun belum memenangkan apapun. Tapi kalau kalian mau semuanya terbongkar, nggak usah ini, nggak usah itu. Fokus saja, Rudi. Fokus saja, Saka Tatal. Kuncinya ada di sana. Sekarang Peggy biar diurusin sama pengacaranya. Peggy jangan terlalu banyak framing seperti yang udah gue bilang. Ini ngebahas tato, ngebahas ini, ngebahas itu, Bapak polisi. Memang tato kenapa, Pak? Hah? Toh yang melakukan kesalahan semua tidak bertato. Ya kan? Yang melakukan perselingkuhan, asusila nggak bertato. Korupsi tidak bertato. Ya? Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa Bapak Rasman Nasution ini mau melaporkan hakim yang memutuskan kebebasan Peggy Kuli Bangunan tersebut, yang mana memang benar-benar membuat geram rakyat Indonesia, yang mana dia entah apa yang membuatnya itu selalu saja ingin menentang keadilan di negeri ini. Dan Ibu Wida sangat marah dan murka sekali dengan kritikan dari Bapak Rasman Nasution tersebut. Katanya hakim tidak tahu hukum. Kalau dia tidak tahu hukum, mana mungkin dia bisa ditunjuk sebagai hakim. Jadi itulah informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang selalu menonton dan mensupport video saya. Saya doakan semoga murah rezekinya dan sehat selalu. Sekian, terima kasih.